Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjirah Ari Susanto dalam channel pengobatan akhir zaman PAZ ya. Baik, saya akan sampaikan untuk hari ini para penyimak channel YouTube pengobatan Pas Al Kasau tentang gaya sehat ala Pas ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara yang menyimak sudah pernah belajar Tibun Nabawi ya, atau ada yang pernah belajar TCM Traditional Chinese Medicine ya, pengobatan yang luar biasa. Nah, kita akan coba meneliti, mengkaji dari pengalaman kami juga dulu alhamdulillah pernah belajar. Saya belajar untuk Tibun Nabawi kepada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad dulu waktu aktif di HPA ya, Herba Penawar Al-Wahida. Pada waktu itu saya ikut Intibah, Institut Pengobatan Al-Wahida, Institut Latihan Pengobatan Al-Wahida. Kemudian untuk TCM saya berguru ke salah satu guru yang juga ternyata Ustadz Haris juga berguru kepada beliau untuk ilmu pengobatan herba yang dikaitkan dengan TCM, yakni dengan Pak Insinyur Puji Hartanto. Nah, di kesempatan kali ini dari hasil yang saya pelajari ya, kita akan mengupas bagaimana gaya sehat ala Pas dari beberapa perspektif. Maksudnya dari sisi misalnya kita ngomong ya, kalau kita melihat Tibun Nabawi, ini dari kitab tulisannya Al-Imam Asyuyuti ya, bahwa dalam Tibun Nabawi manusia itu dipandang ada 4 unsur ya, unsur api, unsur udara, unsur air, unsur tanah, di mana nanti dalam penerapannya ada kombinasinya berupa ada panas, kering, dingin, dan basah. Nah, itu adalah perspektif yang dibangun dari Tibun Nabawi yang disampaikan oleh Al-Imam Asyuyuti ya. Kami mendapati terjemahnya ya. Lalu kalau kita melihat dari sisi Ibnu Sina, dari kitab The Canon, dari kitab The Canon. Tapi sebenarnya kitabnya adalah Al-Qanun fit Tib ya. Tapi yang sampai kepada guru kami itu adalah versi terjemah, yaitu The Canon ya. Kalau nggak salah versi terjemahnya, atau mungkin sekarang guru kami sudah mendapatkan versi aslinya, tapi kami belum silaturahmi lagi. Tapi pada waktu itu dari kitab The Canon bahwa unsur pada manusia adalah tanah, air, udara, api ya. Tanah, udara, air, api dengan kondisi ada di sini ada kombinasinya adalah panas, dingin, lembab, kering ya. Ada panas, kalau di sini ada panas, di sini ada kering, di sini ada lembab, di sini katakan basah, di sini dingin, di sini dingin ya. Untuk Ibnu Sina ada prinsipnya Tibun Nabawi, keumumannya dia menggunakan 4 unsur ya, 4 unsur. Jadi maksudnya bagaimana implementasinya? Dalam Tibun Nabawi yang saya pahami ya, teman-teman, di situ katakanlah seseorang batuk ya. Batuk itu tidak akan ditanyakan herbal untuk batuk apa, tetapi akan dikaji dulu ini batuk tipe apa gitu. Batuk tipe dingin dengan yang batuk tipe misalnya panas, itu herbanya akan berbeda ya, terapinya akan berbeda. Misalnya seseorang yang dia itu terkena batuk tipe kering, nah, nanti akan dilihat fenomenanya pada lidah seperti apa, fenomenanya pada bahkan dahak yang keluar itu seperti apa gitu kan. Misalnya batuk tipe panas ya, ketika dia batuk nanti terbentuk lendir yang itu kuning pekat ya, sedangkan batuk yang tipe dingin itu adalah batuk ya, kemudian dia tuh lendirnya nampak seperti jernih, dan dari sisi suara batuknya itu pun berbeda, maka herbanya juga berbeda. Lalu misalnya sama-sama ini seseorang ada masalah liver, ya ditanya livernya karena apa? Karena lembab misalnya. Kalau kita pakai cara berpikirnya di sini Ibnu Sina, ya lembab, maka selesaikan lembabnya, ya. Lalu misalnya karena panas, ya didinginkan dengan apa? Yang berlawanan. Atau kalau kita mengenal di pengobatan Cina, ya pengobatan dari Tiongkok, di sini ada 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, air ya. Kayu, api, tanah, logam, dan air ya.
Kombinasinya ada angin. Nah, di sini ada faktor angin. Ini seseorang sakit karena faktor angin, ya. Manifestasinya, fenomenanya dalam tubuh misalnya ya kalau kita orang Jawa mungkin cepat ini karena faktor angin gitu. Tapi kalau di pengobatan Cina ya di sini nanti akan ada tanda-tandanya, wah ini angin itu. Atau panas, lembab, kering dan dingin. Nah, ini kita memetakan penyakit ketika kita menggunakan pengobatan tradisional, jangan berpikir kita menggunakan alat-alat seperti hari ini. Seperti halnya kita pakai stetoskop misalnya, atau pakai alat CT scan. Tapi Bapak Ibu harus menghadirkan nuansa masa lampau dulu, bagaimana manusia itu bisa mengenali penyakit dalam tubuh tanpa harus menggunakan alat-alat yang serba digital ataupun alat-alat yang serba canggih pada sekarang. Yaitu dengan apa? Mencermati fenomena-fenomena yang tampak pada tubuh. Maka akan dikenal diagnosa denyut nadi. Wah, ini denyut nadinya tipe mengambang ya misalnya. Denyut nadinya tipe senar, denyut nadinya terlalu kuat. Nah, nanti ada denyut nadi ada 3 titik ya, di kanan dan di kiri. Ini yang kuat di organ mana dan sebagainya. Itu bagaimana orang pada zaman dulu dengan teknologi sentuhan ya, itu sudah bisa menerka, bisa memprediksi organ mana yang bermasalah. Tentunya rumusan ini adalah bukan rumusan yang sehari 2 hari jadi, tapi rumusan dari pengalaman ribuan pasien, dari ribuan tabib-tabib ya, ahli-ahli pengobatan pada waktu yang dibukukan menjadi sebuah ilmu. Maka di situ nanti akan ada pemeriksaan lidah. Wah, ini lidahnya dia terlalu lembab, ini orang terlalu lembab. Maka lembabnya dihilangkan. Oh, ini orang ini terlalu kering. Ya ibarat tanah itu kalau di musim kemarau, dia itu terlalu kering sampai pecah-pecah misalnya, sampai pecah-pecah. Ini harus dikasih dibasahkan ya, dibasahi misalnya. Nah, ini adalah paradigma berpikir cara sehat yang ini memang dari Tibbun Nabawi versi Imam As-Suyuti ya, saya sampaikan. Kemudian dari pandangan Ibnu Sina, ini dari Ibnu Sina dari kitab The Canon atau Al-Qanun fit Tibb ya, tentang 4 unsur ya. Oh, ini seseorang ini sakit karena dingin. Ini faktor dingin ini. Nah, dingin ini bukan dihitung dari berapa derajat dari termometer, bukan, tapi dari fenomena, dari tipologi yang ada pada badan manusia. Oh, ini orang sakit cenderung dingin. Oh, ini orang tipe dingin. Jangan dikasih yang dingin-dingin, misalnya buah yang terlalu banyak air misalnya kan, ataupun yang dingin itu artinya dia kalau zaman sekarang minum es, terlalu banyak jus ya. Ya, tidak boleh. Dia harus kasih yang hangat-hangat ya. Herba-herba yang sifatnya hangat, misalnya kita kasih misalnya jahe, misalnya untuk badan yang memakan makanan yang hangat, yang sup-sup yang hangat, misalnya kayak sup kaldu ayam misalnya ya, untuk jadi sifatnya untuk hangat. Kalau yang sifatnya misalnya panas ya didinginkan ya. Ini orangnya sudah panas, jangan makan yang panas dulu, makan yang lembab-lembab dulu ya, makan buah yang banyak, bahkan mungkin juga kalau orangnya senang minum es itu. Dan ini semuanya fenomena ada di dalam keseharian kita. Ada orang yang takut AC, ada orang kalau kita pakai pengobatan Cina, ada orang yang takut sama angin ya. Karena apa ya, memang dia lagi ada problem dengan angin gitu kan. Atau nanti kalau di pengobatan Cina ada yang lebih lanjut ya, ada yin yang, ada excess, ada defisiensi dan sebagainya. Ini lebih lengkap. Cuma ini kita mengambil beberapa hal yang mirip-mirip lah dari secara bagaimana sih pengobatan-pengobatan ini memandang unsur-unsur dalam manusia dan bisa menjelaskan fenomena sakit yang ada di manusia tanpa dengan pemahaman modern seperti hari ini. Ini seseorang karena kuman, ini karena virus, ini karena misalnya apalah gitu ya, kalau zaman sekarang itu karena DNA-nya bermasalah, karena kromosom bermasalah. Jadi pengobatan barat tuh hanya salah satu bagian dari perspektif manusia melihat suatu penyakit, tapi bukan satu-satunya kebenaran. Bukan satu-satunya pendekatan terhadap kesehatan, bukan pendekatan satu-satunya terhadap bagaimana ini penyakit adalah wajib dipahami seperti ini gitu. Oke lah, misalnya kita pakai ilmu pengobatan Cina, ada seseorang mengeluhkan badannya sakit, setelah diperiksa, oh ini orangnya lembab, ya udah dikasih herbal pembuang lembab. Itu mungkin kalau di pengobatan modern, wah ini penyakitnya misalnya odem, wah ini penyakitnya misalnya, ada banyak nama-nama penyakit yang itu disebut di pengobatan modern.
Sekali lagi memang bukan maksud kami mengkontradiksikan antara pengobatan modern ya, tanda kutip modern yang sekarang kita kenal dengan pengobatan tradisional, tapi ini mencoba mengajak teman-teman menggunakan perspektif melihat sebuah fenomena sehat, fenomena sakit ya. Jadi sekali lagi itu hanya salah satu pilihan. Demikian juga dengan PAZ ya. PAZ, ingat basisnya PAZ adalah biomekanik. Jadi kita melihatnya secara mekanik dalam tubuh. Sakit itu apa? Sakit dalam PAZ cuma unsurnya kendor, kenceng, melintir, atau kombinasinya dari ini. Apakah ada penyakit yang sifatnya hanya kendor saja? Ada, ya. Contohnya kalau kita arahkan ke pengobatan modern ya, seseorang yang kasusnya tipe kendor apa? Misalnya pada kasus epilepsi, ya. Epilepsi kan badannya coba diamati. Ingat, ini kendor kenceng melindir ini juga tidak ada ukurannya pakai stetoskop atau pakai penggaris cara, tapi tipologi. Ya, ini bagaimana kita memandang secara tubuh, oh ini orangnya kendor gitu. Langsung bisa lihat, oh ini orangnya kenceng banget gitu. Kendor itu dia orangnya secara badan tuh ya kayak semuanya kendor. Makanya dia sering kejang dalam tujuannya apa? Kejang itu adalah upaya tubuh survival, mempertahankan diri, upaya menjaga kelangsungan seluruh organ di dalam tubuhnya itu bisa tetap berjalan sesuai dengan normalnya. Maka pada kasus kejang itu tidak harus epilepsi ya, kejang pada anak juga ada ya. Dia kadang mengejangkan badannya. Itu tujuannya apa? Biar seluruh badan itu kejang. Karena kalau terlalu berat, kalau terlalu kendor, itu tubuh itu juga mentransmisikan makanan, mentransmisikan ya yang ada dalam darah, semuanya juga sangat berat. Satu sisi ada juga penyakit yang sangat kenceng. Itu kalau secara tipologi ya, badannya itu kalau punggungnya ini dijiwit aja nggak bisa karena saking kencengnya gitu kan. Jadi saking kencengnya itu dijiwit aja tidak bisa. Atau misalnya apalagi yang tipe kenceng, ada orang yang kenceng di bagian sini. Itu kalau kenceng kita bahasakan dalam misalnya perspektif pengobatan modern, fenomena sakitnya apa? Contohnya misalnya orang masalah kolesterol ya, tapi kolesterol yang kendor juga ada. Kolesterol yang karena faktor melintir juga ada, tapi ini hanya keumumannya ya. Misalnya yang kenceng tuh apa? Gagal ginjal, kenceng di area sini ya, di area pinggul bagian sini. Kenceng ya. Lalu yang melintir apa? Yang melintir, kasus melintir misalnya pada kasus jantung misalnya. Melintir pada kasus benjolan payudara misalnya, atau autoimun, banyak yang masuk dalam kategori-kategori yang melintir. Walaupun dalam banyak kasus ini adalah sifatnya udah kombinasi. Dia ada melintir, ada kendor, ada melintir, ada kenceng misalnya. Ya. Ya ini adalah pendekatan. Jadi gaya sehat ala PAS itu ini kita mohon maaf. Sekali lagi bukan artinya PAS tidak memandang lah atau menyepelekan tentang hasil riset pengobatan modern hari ini yang penyakit demikian banyak dengan definisi-definisinya. Tapi PAZ punya definisi sendiri bahwa penyakit ya sudah nggak ada itu istilah sakit. Maaf saya ada sakit diabetes, di PAS tuh nggak ada. Ya, jadi kita punya perspektif baru, kita punya paradigma baru memandang penyakit. Misalnya diabetes, wah ini karena kencang saja, karena melintir saja. Begitu melintir selesai, keluhan hilang. Biarlah keluhan hilang. Ada kasus misalnya skoliosis. Skoliosis itu kombinasi dari kendor, ya, dari kendor ditambah dengan melintir misalnya. Atau pada kasus orang yang pernah cesar misalnya. Kenapa sampai terjadi cesar? Kita akan analisa. Oh, karena pinggulnya sempit. Mengapa pinggul sempit? Oh, karena melintir badannya. Ya kita pelintir balik. Ya, ibarat cucian ya. Cucian itu kalau misal cucian itu pengen dikeringkan secara manual, itu kan dipelintir-pelintir gitu kan. Ini kondisinya melintir. Ya kita bagaimana supaya rileks, dipelintir balik. Nah, maka akan steady lagi, akan dalam keadaan yang normal lagi. Nah, itulah paradigmanya. Lalu ada misalnya dalam PAZ, pilek, penyakit pilek. Pilek apa? Ya tidak ada istilah pilek. Yaitu keluhan. Misal ada pasien datang ke PAS Trooper itu adalah praktisi PAS. Pak, saya ada keluhan pilek. Ya kita sebagai PAS Trooper jangan berpikir pilek itu apa, atau pilek kemudian dicek ke Google penyakit apa. Tidak perlu. Kita langsung periksa. Silakan Bapak, keluhannya apa? Yang dirasakan apa? Oh ini sering kenceng di leher. Oh ini peningnya luar biasa. Ya sudah. Kemudian dicek dengan sesuai dengan alur SOP pemeriksaannya. Di PAS itu ada tahapan-tahapan pemeriksaan secara lengkap ya. Karena betul-betul objek
objek yang kita hadapi adalah manusia, kita harus betul-betul menjaga supaya aman. Ya, ada tahapan pemeriksaannya, ada 9 tahapan sesuai SOP, sampai kita juga ada uji standarisasinya supaya teman-teman itu betul-betul mengecek sebagaimana yang diajarkan oleh Ustadz Haris rahimahullah selaku founder Pas Al-Kasau gitu. Ya, mungkin teman-teman inilah sedikit para cerita tentang paradigma sehat ala Pas, ya, tentang bagaimana fenomena penyakit yang diamini oleh PAZ bahwa penyakit ya kendor, kenceng, melintir, atau kombinasi. Jadi di Pas tidak mengenal nama-nama penyakit. Ya, kalaupun seseorang menyebut, Pak, saya ada penyakit misalnya jantung koroner misalnya, ya kita akan langsung periksa. Ya, jantung koroner kita hanya sekedar tahu, oh masalah jantung lah gitu. Tapi di PAZ itu istilah tersebut langsung kemudian dilebur, langsung ada pendekatan tersendiri, dicek apakah ada kendor, kendornya di sebelah mana, di tubuh mana, ya. Apakah kencang, kencang di sebelah mana, apakah melintir, atau kombinasi ada melintir dan kencang, ya. Ada sisi sebelahnya kendor, di sini kencang, maka kita akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi PAZ lebih tepat, dia tidak menyembuhkan penyakit jantung koroner, tapi menyelesaikan problem, ya, problem penyimpangan yang ada pada badan manusia. Jadi kencang, kendor, melintirnya apa gitu. Karena faktor problem, ya, problem penyimpangan yang ada pada badan manusia. Jadi kencang, kendor, melintirnya apa gitu. Karena faktor kendor kah? Karena faktor kenceng kah? Karena faktor melintir kah? Nah, menarik bukan? Nah, insya Allah Bapak Ibu bisa nanti belajar di kelas online Pas Al-Kasau atau di kelas offline yang sudah tersedia. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan Masya Allah, paradigma pengobatan Pas Al-Kasau ini bagi saya pribadi, saya sangat senang sekali karena dampaknya untuk saya pribadi, untuk keluarga juga betul-betul bisa dirasakan. Saya Anjala Susanto, ingat subscribe bagi yang belum subscribe, boleh share untuk hal ini, dan bagi Bapak Ibu yang lebih ahli untuk Tibun Nabawi atau Ibnu Sina dan TCM, jangan sungkan berikan masukan yang baik kepada kami ketika kami ada keliru dalam hal menceritakan atau memesirkan, karena adalah pengalaman pribadi kami waktu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pas. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.